Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa IKA yang berbahagia dirahmati Allah, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kita melanjutkan ciri-ciri orang beriman. Kali ini sampai kita pada pembahasan ciri yang ke-8. Ciri ke-8 dari orang beriman adalah mereka senantiasa sabar. As-sabru diya'un. Sabar itu laksana cahaya. Jika seseorang menghadapi masalah, lalu dia bersabar, dia telah mendapatkan cahaya untuk keluar dari masalahnya. Bahkan, ketika seseorang menyadari bahwa ternyata segala ujian itu telah diberikan oleh Allah kepada setiap hamba, tentu dia telah sangat paham bahwa suatu saat setiap kita akan ditimpa masalah. Dan dia tidak akan sambat, karena orang lain pun mendapatkan masalah dengan bobot yang serupa. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yujarribu ahadukum bil bala kama yujarribu ahadukum dahabau binnar. Faminhum may yahrujukat habil ibris, faminhum may yahrujukat habil aswad. Ketahuilah, Innallaha la yujarribu ahadukum bil bala, bahwa Allah itu setiap hamba sudah disiapkan jatah balaknya masing-masing. Maka itu tidak perlu sambat, karena orang lain mungkin juga punya masalah yang bisa jadi lebih berat dari yang kita miliki. Maka orang biasanya akan cenderung menceketerkan, menganggap enteng masalah orang lain, dan menganggap berat masalah dirinya. Lihat 3 orang yang berkumpul di tempat atau di sebuah toko kecil. Seorang ibu-ibu mengatakan, berat itu seperti saya, hidup seperti saya ini bagaimana tidak berat, setiap hari ditagih orang ke sana kemari, hutang tidak kunjung lunas. Malu kalau saya keluar kota ketemu di tempat rekreasi, mereka akan mengatakan, sampean bisa rekreasi tapi kok tidak bayar utang. Lalu orang di sebelahnya mengatakan, walah Mbak Yu, wong utang kok dipikir, itu sih persoalan ringan, kalau tidak ada tinggal semoyo, kalau tidak ada lagi tinggal kita semoyo meneh sampai kita bisa membayar. Nah, yang berat itu kayak saya ini, suami ketika anak sedang butuh banyak biaya malah ditinggal oleh suami. Suami katut perempuan lain. Apa kata orang yang di sebelahnya? Wong suami katut kok dipikiri, wong banyak pria lain di pasar tuh, banyak pria-pria dipikiri. Orang yang sebelahnya mengatakan, yang berat itu hidup seperti saya. Bagaimana tidak? Kalau urusan uang bisa ditinggal tidur, urusan suami bisa ditinggal rekreasi, lalu kita bisa lupa. Tapi kalau sakit kayak saya ini bagaimana? Dibawa kemana-mana tetap katut, bahkan tidur pun sulit karena nggak bisa tidur sebab sakit. Rupanya 3 orang ini sama-sama merasa masalahnya yang paling berat, masalah orang lain itu ringan. Maka orang-orang yang sabar, orang-orang beriman tahu betul kapan seseorang ditimpa masalah, sehingga dia juga tahu betul di saat ditimpa masalah itu dia sedang berhadapan dengan siapa. Kalau dia sudah tahu bahwa dia diberi masalah oleh Allah, tinggal dia menghadap kepada Allah, maka dia minta tolongnya kepada 2 hal. Apa itu? Minta tolong kepada sabar dan sholat. Wasta'inu bisabri wassalah. Yang ke-8. Yang ke-9, orang-orang beriman memiliki akhlak yang baik. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Rasul kita diutus untuk memperbaiki akhlak. Saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kiranya akhlak menjadi pertaruhan. Seseorang ini kualitas imannya baik atau tidak. Jika kualitasnya baik, maka imannya membimbing dia untuk berakhlak baik. Dan orang yang berakhlak baik dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Yang terakhir, yang ke-10, ciri orang yang beriman, mereka senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Dia tahu nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya sangatlah banyak. Dan cara untuk bersyukur diajarkan oleh agama 3 hal. Pertama, ingat, ya ayuhan nasu dzkuru nikmatallahi alaikum hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ardh.
Hai manusia, ingat-ingat nikmat yang diberikan oleh Allah kepadamu. Jangan kamu ingat nikmat yang belum diberikan kepadamu. Kalau kita mau men-scanner nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, jumlahnya sangat banyak. Dari rambut, betapa banyak orang yang tidak punya rambut. Yang paling dirindukan adalah bisa bersisir. Rela puluhan juta, ratusan juta untuk perawatan rambut. Telinga, banyak orang yang kehilangan pendengaran baru bisa menikmati bagaimana indahnya punya pendengaran. Kita diperingatkan untuk ingat. Maka selama masih punya pendengaran, ingat nikmat itu. Kita akan merasa sangat bersyukur. Belum lagi pandangan, belum lagi mulut, belum lagi jantung, paru. Kita bisa bernafas tanpa harus membayar oksigen. Jumlah yang sangat besar dan patut kita syukuri. Yang berikutnya, yang kedua, untuk supaya kita bersyukur, caranya dengan melihat urusan dunia di bawah kita. Undur ilaman huwa asfala minkum wala tandur ilaman huwa fawqakum. Urusan dunia kamu lihat di bawahmu, jangan kamu lihat di atasmu. Kalau kita berhasil mengasah keahlian ini, mengasah keahlian bahwa urusan dunia kita melihat yang di bawah, insya Allah bahagia mudah kita dapat. Dan menjadi ciri orang yang beriman adalah mereka yang senantiasa bersyukur. Mudah-mudahan 10 hal ini dapat kita miliki sehingga kita menjadi pribadi yang lengkap sempurna iman, menyelamatkan iman kita ini di kehidupan kita sekarang dan kehidupan kita di akhirat. Billahi fisabilil haq, nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.